diancam kurungan badan 3 bulan jika menolak pengungsi ini. Saran saya bos ya, nggak perlu buat postingan ya di media apapun, langsung samperin aja tuh ke Aceh. Dari orang itu. Ya, terus? Saya. Oke sobat netizen, seperti apakah reaksi dari kalangan para netizen lainnya setelah melihat adanya beberapa orang yang membela kedatangan imigran gelap dari Rohingya? Sebelumnya kita sudah bahas juga ataupun informasikan bahwasanya Ketua Advokasi dari YARA ya mengatakan siapapun yang menolak para pendatang gelap dari Rohingya ini maka akan terkena sanksi hukuman pidana selama 3 bulan dan yang terlama itu 5 tahun. Itu bukan hoax, kalian bisa cek faktanya di sumber-sumber artikel berita di Google yang terpercaya ataupun juga di berita resmi itu ada, dan ini salah satu tangkapan layarnya. Nah, setelah banyaknya orang-orang yang membela dan seperti menakut-nakuti dengan pasal, tentunya kita akan melihat nih reaksi netizen seperti apa. Salam NKRI, apa kabar saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air? Lucu ya? Saya awalnya mau menahan diri nih terkait penolakan masuknya pengungsi etnis R ke Indonesia, karena saya harus bijak ya memberikan kepercayaan kepada negara ini yang telah hadir dan yang sedang bekerja. Jadi nggak salah kok kalau kita menahan diri untuk menyuarakan terkait penolakan kita terhadap pengungsi etnis R ini ya. Lucunya gimana ya? Tadinya saya mau menahan diri, namun banyak sekali nih yang berseliweran di beranda saya masih saja ya yang memposting postingan seakan-akan memantik-mantik kemarahan kita lagi nih, seakan-akan memprovokasi kita lagi nih ya, seakan-akan ya. Namun tidak menutup kemungkinan ini saya perhatikan ada yang posting, ada yang keras mensikapinya, ada yang posting lagi, ada yang keras mensikapinya. Artinya kan ini coba-coba memposting postingan yang memancing-mancing kami. Padahal saya sudah pesan tolong ya untuk tidak memposting postingan yang kira-kira bakal menghambat kerjanya negara dalam menuntaskan masalah ini ya. Jadi begini ya, saya akan coba sikapi lagi nih yang membawa dalil-dalil atas dasar kemanusiaan. Tolong sebutkan satu saja rasa kemanusiaan yang mana lagi yang belum kami lakukan terhadap pengungsi ini. Ya, tolong sebutkan satu saja rasa kemanusiaan yang mana lagi ya. Bukan akhir-akhir ini aja ya, sudah lama ini dari 2012, 15, 17 akhir-akhir ini masih kok, walaupun jumlahnya banyak masih ada rasa kemanusiaan kok kami. Yang mana yang tidak kemanusiaannya? Kalau kami tidak mempunyai rasa kemanusiaan bos, perhatikan ya bos, saya ngomong nggak nyampe ke pantai no, saudara-saudara kita yang dari seberang sana nggak nyampe ke pantai ukurannya bos kalau nggak mempunyai rasa kemanusiaan. Logikanya begitu. Di tengah laut udah kami langsung suruh pergi, tapi masih nyampe ke pantai karena apa? Mungkin ada yang sakit ya, atau ada anak kecil yang minta perlu dibantu. Walaupun itu tempatnya sederhana di tenda-tenda pengungsian, walaupun hanya dikasih makan pakai telur yang kurang pedas, nggak selera, dibuang juga ujung-ujungnya, masih rasa kemanusiaan itu bos. Jadi yang mana lagi? Seakan-akan kami ini tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Kalaupun sekarang menolak, ya pelajari juga dong kenapa kami menolak. Jangan egois bos. Ya, rame bos. Kita aja kalau kedatangan tamu di rumah kita 4 orang aja udah pusing. Nanya sama orang rumah, ada kopi nggak? Ada gula nggak? Ada gorengan nggak? Cuma 4 orang loh. Apalagi ini rame. Pahami juga dong ya kondisi kebatinan kami, suasana kebatinan kami, pahami juga kenapa kami menolak. Bukan tidak ada rasa kemanusiaan, ada penyebabnya yaitu panik. Ya. Juga stop dulu lah ya yang mengatakan nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawabannya jika tidak membantu sesama muslim. Paham bos,
Paham sekali kami akan dimintai pertanggungjawaban itu pasti. Apapun perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi alangkah eloknya kita membantu sesama muslim yang seiman dengan kita dulu yang ada di dalam negara kita. Baru kita membantu dari luar. Itu yang lebih elok, bos. Masa kita membantu yang luar sementara yang di sekitar kita biarkan telantar. Logika juga dipakai ya, bos ya. Udahlah ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ya, tadi pagi nih lewat nih, rame juga tuh yang bersuara keras mensikapinya. Diancam kurungan badan 3 bulan jika menolak pengungsi ini. Saran saya, bos ya, nggak perlu lah buat postingan ya di media apapun. Langsung samperin aja tuh ke Aceh. Catat namanya. Lo kena pasal, lo kena pasal, catat langsung, bos. Tak usah buat postingan lah ya. Jangan ya. Kemudian di pelajar yang di luar Aceh juga sebar tuh mata-mata. Dia nolak, tangkap, laporin. Dia nolak, laporin. Catat namanya, laporin. Termasuk di media sosial ya, kayak seperti saya ini ya. Saya menolak keras karena alasan saya jelas kenapa menolak keras. Perhatikan di video-video saya terdahulu kenapa saya menolak keras. Catat juga nih yang bersuara menolak keras itu, catat juga. Ya, laporkan. Tak usah lah buat postingan di video kena pasal kurungan 3 bulan kena pasal kurungan badan 3 bulan. Nggak usah lah. Samperin aja. Catat nama-namanya, laporin. Kan kelar masalahnya kalau begitu. Ya. Sebenarnya ini ada apa sih? Kita jujur-jujuran aja lah. Negara sudah hadir, ya. Diduga ada sindikat tindak pidana perdagangan orang. Ya. Kita belum ada konvensi penandatanganan PBB terkait masalah pengungsi. Ya. Kalau ini imigran, ya urus imigrasinya dengan benar. Jujur-jujuran, ada apa ini? Ya. Jadi jangan kami digiring-giring. Lebih baik kita jujur terbuka aja lah. Ada apa sih sebenarnya? Kok maksa banget kita ini harus nerimanya? Ya, seperti itulah netizen senior kalau sudah bersuara sangat tegas. Ya, jadi yang dimaksud adalah orang yang tadi ya. Jadi dari Yara itu ya, yang mengatakan jika siapapun yang menolak para pendatang gelap dari Rohingya ini, itu bisa terkena sanksi hukuman pidana 3 bulan. Tetapi masyarakat tetap lantang menolak karena dalam banyaknya imigran gelap yang masuk Indonesia pun itu banyak pelanggaran hukum. Jadi jangan takut juga ya, jangan takut ditakut-takuti oleh pasal selama suara itu benar, dan setiap masyarakat juga berhak untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi jangan takut ya. Oke, di video kali ini kita akan melihat nih seperti apa ada emak-emak yang ikut demo. Kabarnya di sini nasi untuk saya tidak ada, untuk mereka ada. Seperti apakah versi videonya? Kalau tidak sanggup kami masyarakat beli minyak 1 liter seorang menyumbang kepada pemerintah, naikkan orang ini, tarik ke laut lagi. Seperti jelangkung. Datang tidak. Ada. Kalau saya, Bapak mungkin lebih tahu masyarakat yang kabupaten yang tergusur. Terus katanya biaya dari orang itu. Saya hari Senin waktu orang ini unjuk rasa, saya datang minta nasi kuning. Katanya nggak ada. Ini data orang itu. Apakah kami ini? Kalau segi kemanusiaan, Pak, ini saya berhadapan. Oke. Dari pribadi saya, kalau Ramai ya di sini emak-emak yang sudah umurnya tua renta juga ikut turun tangan. Mereka benar-benar sudah capek. Bukan hanya anak mudanya saja, bukan hanya dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Di sini sudah kita lihat ya, emak-emak yang langsung turun teman-teman dan menyampaikan aspirasinya kepada pihak kepolisian. Ya, ke siapa lagi, karena para pendatang imigran ini ya, anggota UNHCR mungkin takut datang ke area sini, dan ini sangat memprihatinkan, miris lihatnya teman-teman ya. Di sini komentarnya seperti apa? Di sini kami satu Indonesia pun sanggup donasi untuk deportasi mereka, atau kami satu Indonesia yang akan naikkan mereka ke perahu layar itu. Mak-mak emang the best ya.
boleh membantu negara lain asal negara kita makmur dulu. Lanjutkan mak, tuh yang terbaik. Ya, mama sudah turun ya. Banyak masyarakat di sini benar-benar menolak dan tidak takut ditakut-takuti oleh pasal. Ada salah satu tadi ya dari advokasi Yara di Aceh, yaitu Saparudin Esa, yang mengatakan siapapun yang menolak Rohingya ini bisa terkena sanksi pidana 3 bulan ataupun paling lama 5 tahun. Tetapi di sini masyarakat tidak takut dengan statement tersebut, karena memang dalam masalah ini juga sudah jelas banyak oknum-oknum kasus TPPO, salah satunya sudah ditangkap, dan ini pun sudah banyak pelanggaran hukum yang terjadi guys. Oke, nanti kita akan kabarkan lagi informasi-informasinya seperti apa ya. Di sini waktunya keburu mepet nih, habis baterainya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga ada informasi yang terbaru yang mengambil langkah yang terbaik ataupun tegas dari pihak pemerintah. Itulah harapan kita semua.